Halo, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Coach Mayvi. Kita ketemu lagi di program Body Fit Enjoy Class. Oke teman-teman, udah lihat saya tadi minum air? Sudahkah minum air hari ini? Nah, kenapa tadi saya bekel-bekel air putih kayak gini? Karena hari ini kita akan membahas tentang manfaat air putih. Siapa yang tahu apa aja manfaat air putih? Nah, tubuh kita itu terdiri dari 60% air. Jadi kalau diibaratkan tubuh kita besarnya kayak gini, itu segininya itu adalah air. Sisanya ke atas baru merupakan bentuk yang padat. Yang padat itu adalah tulang, daging, otot. Daging sama otot sama yang lemak, nah gitu. Sedangkan 60%-nya itu adalah air. Lumayan banyak ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa tubuh kita itu sangat membutuhkan air. Air itu fungsinya apa aja? Pertama untuk termoregulasi, jadi yaitu untuk supaya kita tidak merasa terlalu panas tubuhnya atau terlalu dingin. Jadi air akan membantu supaya tubuh kita itu tetap stabil suhunya di 30 derajat Celcius. Nah, kemudian juga berguna untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, nutrisi itu termasuk di dalamnya ada glukosa, vitamin, mineral, protein, dan lain-lain. Jadi kenapa sih teman-teman kalau kurang minum air itu sering merasa pusing? Nah, atau sering merasa kesemutan, kram-kram tangannya? Itu dikarenakan karena nutrisinya tidak mengalir sampai ke organ yang ditargetkan. Jadi, teman-teman penting sekali minum air supaya kita seluruh sel tubuhnya itu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Oke. Nah, selain itu, air juga akan membantu untuk meningkatkan daya ingat otak. Kenapa demikian? Karena kembali lagi otaknya kan dapat nutrisi yang dibutuhkan. Jadi otaknya bisa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Terus yang mau kulitnya tetap lembab nih. Nah, kalau saya ini hampir sering lupa tidak pakai body cream sama sekali. Tapi jarang sekali kulitnya kering karena saya suka minum air putih. Terus selain itu juga untuk mengatur tekanan darah. Jadi kalau airnya cukup, jantung kan tidak perlu bekerja dengan kuat supaya darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh gitu. Jadi dengan bekerja senormalnya saja bisa membuat tekanan darah kita itu tetap normal, jantungnya tetap sehat. Nah, selain itu air juga berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun biar keluar dari tubuh kita. Itu bisa melalui ginjal, bisa melalui kulit, atau bisa melalui usus saat proses buang air besar gitu. Nah, ini yang uniknya ya, pada saat tubuh kita itu makan atau beraktivitas, itu akan menghasilkan racun-racun, bisa berupa ureum, bisa berupa kreatinin. Nah, yang itu kalau terus-terusan ada di dalam darah kita, itu akan menyebabkan tubuh mulai rusak. Nah, ginjalnya juga harus bekerja untuk mengeluarkan racun-racun tersebut. Nah, sekarang air itu tugasnya untuk membantu ginjal melakukan proses penyaringan. Contohnya kayak gini loh teman-teman. Misalnya pada saat kita lagi nyuci piring. Nyuci piring itu kan ada spons, anggaplah spons itu kayak ginjal kita ya. Kemudian ada yang namanya sabun cuci piring. Nah, itu sabun cuci piring digosok-gosokkan di piring dengan menggunakan spons. Kalau tidak ada air kan tidak akan bersih, walaupun kita pakai sabun cuci piringnya sampai 2 kilo gitu, 2 ember gitu misalnya ya, tetap aja piring yang kita cuci itu tidak akan bersih karena tidak ada air. Nah, jadi air itulah yang tugasnya untuk membersihkan gitu. Nah, teman-teman, sudahkah tahu berapa kebutuhan air di dalam tubuhnya? Nah,
air kita butuh itu 0,4 cc sampai 0,5 cc per kilogram berat badan. Jadi setiap orang dengan berat yang berbeda itu kebutuhan airnya akan berbeda. Contoh, kalau cara ngitung gampangnya misalnya berat manusia itu yang beratnya 60 kilo itu butuh airnya sekitar 60 dibagi 2 yaitu 3, berarti sekitar 3 liter. Itu adalah kebutuhan normalnya dia untuk aktivitas yang biasa. Jadi kalau misalnya pada saat tubuh itu melakukan olahraga atau aktivitas yang lebih berat daripada biasanya, itu akan membutuhkan air yang lebih banyak karena ginjalnya bekerja ekstra, kemudian air juga keluar dari kulit sebagai keringat, itu butuh air yang lebih banyak. Atau pada saat kita mengalami diare, nah, itu kan airnya banyak keluar dari usus kan ya. Nah, jadi itu kita tubuh butuh air yang lebih banyak, lebih dari 3 liter itu. Kemudian pada saat proses di bawah matahari yang terik. Nah, kan pada saat suhu tinggi itu tubuh kita kan ikut tinggi suhunya. Air itu akan berfungsi untuk menormalkan suhu tubuh. Nah, selain itu juga misal pada saat kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula ataupun garam. Nah, pada saat itu tubuh membutuhkan air yang lebih banyak karena pada gula dan garam itu akan menyebabkan darah kita lebih mengental. Jadi pada saat darah itu kental, itu membutuhkan air supaya darah itu bisa cair atau normal, jadi tekanan darah tidak tinggi. Dan selain itu ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan gula dan garam berlebihan di dalam tubuh kita, itu juga membutuhkan air. Luar biasa ya, sudah hampir 7 menit saya menjelaskan panjang lebar tentang air. Nah, teman-teman kan di sini banyak yang sedang proses diet atau proses mengelola berat badan, baik itu naik berat badan ataupun turun berat badan. Itu penting sekali. Kenapa? Air itu sangat membantu. Jadi logikanya kayak gini, pada saat tubuhnya itu kebanyakan lemak, kebanyakan makanan atau ususnya masih kotor nih, ditempel-tempelin lemak sama pengawet di dalam usus, itu membutuhkan air supaya membersihkan tubuhnya. Pada saat tubuhnya bersih, tubuh bisa bekerja dengan baik. Dan selain itu juga ibaratnya kayak kompor yang sedang bekerja, itu kan harus ada gasnya baru bisa dia bagus memetabolisme. Nah, air itu seperti gas dia yang membantu tubuh kita supaya metabolismenya itu bagus. Nanti proses buang lemaknya juga lebih cepat gitu. Nah, sekarang kendalanya teman-teman, siapa yang masih kesulitan untuk minum air yang cukup? Nah, contoh kayak BB60, minum air yang cukupnya itu minimal 3 liter. Siapa yang kesulitan? Nah, solusinya teman-teman kan punya aloe vera kan ya, aloe vera Herbalife, kemudian ada T-Series, ada Thermoti, ada NRGT, ada pomegranate green tea. Nah, teman-teman bisa mencampurkan rangkaian T-Series ke dalam air putih, bisa dicampurkan dengan aloe vera itu ke dalam air, dan nanti akan rasa airnya menjadi lebih enak. Jadi kemauan untuk minum air itu lebih banyak. Kemudian kita punya namanya Thermoti. Itu Thermoti akan membantu memberikan efek rasa haus. Jadi teman-teman akan minum airnya jadi lebih sering karena lebih haus. Saya minum dulu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Mau turun berat badan itu minum airnya harus cukup. Nah, selain itu teman-teman, siapa yang di sini kalau minum air dikit udah berasa mual gitu kan ya. Nah, itu bisa dilatih sedikit demi sedikit. Jadi memang minum air tuh nggak bisa. Sekarang misalnya kebiasaan minum air paling sehari 1 liter gitu, harus dipaksa langsung 4 liter sehari. Itu memang perlu proses. Jadi teman-teman harus pelan-pelan, lebih sering minum air. Dan kalau cara yang biar simple itu teman-teman cukup siapin air yang sudah ditakar. Misalnya kebutuhan airnya nih 4 liter 1 hari. Teman-teman bisa
siapkan botol besar yang ukuran 1,5 liter atau 2 liter sebanyak 2 buah. Nah, jadi itu khusus air untuk yang diminum seharian pribadi gitu ya, jangan dicampur, jangan digabung sama anggota keluarga lainnya. Jadi biar kita ada target, oh saya baru minum airnya segitu, jadi harus ditambah lagi. Jadi biar kita tahu berapa sih kebutuhan, berapa sih air yang sudah masuk dalam tubuh kita, itu yang ditakar. Oke, nah ada mitos yang sering bilang kayak gini, jangan minum air dingin, nanti gampang gemuk, atau minumlah air hangat, nanti akan membantu proses bakar lemaknya lebih cepat. Itu bener apa enggak sih dok? Kayak gitu kan ya. Nah jadi teman-teman, minum air dingin ataupun air hangat, tapi jangan panas ya, nanti luka mulutnya. Itu sama saja membutuhkan 8 kalori tubuh kita untuk mencerna air yang kita masukkan ke dalam perut kita. Jadi nggak bener ya kalau yang bilang kalau minum air dingin pasti dah berat saya nambah. Itu nggak bener sama sekali, kecuali kalau airnya ditambah dengan susu kental manis atau ditambah dengan sirup gula. Nah itu kalorinya yang akan membuat lemak teman-teman menjadi naik. Nah terus, setelah melakukan itu, jadi bagaimana sih tanda-tandanya kalau kita sudah cukup air? Itu bisa dilihat dari air seni kita. Kalau air seninya udah mulai jernih gitu kayak air yang kita minum, itu artinya tubuh sedang kecukupan air. Tetapi kalau sudah air seninya mulai berwarna nih, warnanya misalnya agak seperti teh gitu atau seperti cucian daging agak kemerahan, nah itu tanda-tanda bahwa tubuh kita sudah mengalami kekurangan air. Silahkan dicek ya teman-teman ya, sudahkah tubuhnya cukup air atau lagi dehidrasi. Nah selain itu, kalau teman-teman sering pusing, sering gak konsentrasi, sering pegel-pegel badannya, sering kesemutan, nah mungkin bisa juga merupakan salah satu tanda bahwa tubuh teman-teman itu sedang mengalami kekurangan air. Oke, demikian edukasi saya malam ini teman-teman. Silakan disimak dan pastikan kebutuhan airnya cukup ya hari ini ya.